pamit Raja Bone untuk bersama-sama mengikuti kegiatan acara Maulid Lompoa di Marusu. Namun karena mungkin hujan dan juga susahnya akses karena tempat tinggal saya dengan rumah beliau agak berjauhan, sehingga susah untuk mengatur di mana tempat bertemu bersama-sama ke Marus, sehingga beliau hanya menitip salam kepada Karaeng. Mudah-mudahan Karaeng sehat selalu dan senantiasa diberikan rahmat sehingga ada waktu untuk bertemu dan bersilaturahmi kembali. Saya dalam kapasitas sebagai akademisi diminta yang setidaknya kecil dan sederhananya itu mudah-mudahan ada keberkahan dan memiliki suatu nilai yang kita gagas, karena orang Bugis Makassar itu suatu nilai ketika Ripu Wakang, ketika Ripu Tanrang akan mewujudkan suatu esensi yang disebut dengan Majepu. Ya. Izinkanlah saya membuka dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Ampakaramula riolo ridale kalak birita syukur ki mamuji mangi ridale kana Allah Ta'ala sabak papinya manna siagang pakka masyanna nasare jadi kada singa umur lambu su batang kali masa lewangan puna kulle kita rapi ritampa ka anne sabak niya gau malompoa ero riputanra mamula riolo papuji dan niya bareselang kipataraka itanra asukuru ketandigang kalor sesi arajana puang Allah Ta'ala lanna mase-mase masempu ninawa mak beter lelengati angka kiri itu si jujur rupa si pakario si pakarano si raga-raga si wolong-polong rilangkana cokkongenna alena to malabika kare marusu nasaba angkar itu akata maraja melo riputanra angkar itu akata maweke melo ripudoko angkar itu akata makasuyang elo ripaka mase-mase risinina barakana Allah Ta'ala. Saya dalam kapasitas sebagai seorang peneliti tentu menjadikan Marus ini menjadi salah satu wilayah yang tidak bisa terlepas dalam penelitian, karena ada satu naskah yang tentang Patu Juloang di Marus Sukareng Loi Ripakere ya. Isinya tentang bagaimana penulisnya dulu sangat takut terhadap suatu dosa yang disebut dengan mabusung, sehingga untuk membaca naskah tersebut yang kumabasung yang kumaweke ambilang-bilangi tu mariolo tu ribokona paturioloang di Marusuka. Jadi saya melihat bahwa penulis-penulis sejarah di Maros ini sangat khawatir atau sangat takut ketika mereka berbohong, sehingga untuk membaca naskah tersebut mereka meminta doa yang kumabasung yang kumaweke yaku mawek artinya semoga saya tidak binasa, semoga saya tidak kualat, semoga saya tidak berdosa. Jadi berbicara tentang historis dari kerajaan dan ibunya yang bernama Maimunah dalam Marus, ini tandanya bahwa hubungan Bone dan juga Marusu ini adalah hubungan kekerabatan yang sangat erat, karena mana mungkin, tidak akan mungkin Latin Masonga bisa diangkat menjadi raja ketika bukan Marusu yang melengkapinya. Sehingga ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa Marus itu adalah Bone Riaja dan Bone itu adalah Marus Rilau. Jadi Maros ini adalah Bone sebelah barat dan Bone itu adalah Marus sebelah timur. Sehingga saya lihat dalam sejarah Marus ini raja-raja Marus itu tidak suka berperang karena lebih condong bagaimana menjaga kemaslahatan rakyatnya, dan ini adalah daerah agraris. Daerah agraris itu lebih condong bagaimana ritus-ritus itu dipelihara daripada perang. Jadi sangat jarang ditemukan catatan itu orang Marus pergi berperang atau orang Marus yang diserang. Sangat jarang saya temukan dalam naskah-naskah itu, kecuali orang Marus sendiri yang sebagai bentuk pengabdiannya terhadap Sombaya atau Karaeng, beliau tetap mengirimkan pasukannya baik dalam bentuk rumpa, baik dalam kejadian rumpa Bone maupun dalam kejadian perang antar Bone dan Boa. Disinilah saya melihat bahwa Maros ini memiliki peran yang strategis, sehingga boleh dikata bahwa Maros ini adalah kerajaan siang yang kedua yang memunculkan kejayaannya karena mampu menjaga stabilitas pangannya. Dan kita tahu bahwa di Marus ini secara wilayah kan kita kenal ada 3 yang secara umum. Ada Tok Limaya yang meliputi kerajaan Simbang, kerajaan Turikale, kerajaan Tanralili, kerajaan Bonto, dan kerajaan Lau. Ada juga namanya Galarang apakah
yang meliputi Kadin, Sudian, Kamalandrea dan juga Biringkanaya, dan juga ada kerajaan yang ada di wilayah Cendrana dan Malawa. Ini tandanya bahwa suatu hal yang sangat luar biasa ketika Raja-Raja Maros ini mampu mengorganisir dan mampu mengkoordinasikan beberapa wilayah-wilayah ini menjadi suatu komando yang kuat. Itu tidak pernah terlepas dengan adanya suatu pegangan, adanya suatu nilai yang mereka junjung tinggi yang disebut dengan nilai Ajowareng. Nilai Ajowareng itu adalah nilai kepemimpinan. Bagaimana Ajowareng itu mampu mengayomi, membina Joanya sehingga tanpa diperlukan, ketika dibutuhkan tanpa kabar, Jawa itu akan datang tanpa melalui surat perintah atau dalam bahasa Bugis disebut dengan bila-bila musuh, ya. Jadi saya melihat bahwa itulah, saya melihat Maros dalam perspektif historis. Jadi perspektif historis itu perlu dibarengi, perlu diikuti, dan perlu diselaraskan dengan penguatan kebudayaan. Seperti pada sore hari ini, beberapa hari ini kita menghubungkan antara agama dan kebudayaan. Karena saya melihat Islamisasi yang tanpa jalur perang, itu pun terjadi perang antara Bone dan Goa disebut dengan melakukan suatu invasi yang disebut dengan untuk Kasalanga atau musuh Seleng yang dilakukan antara Raja Goa Sultan Alauddin menyerang Bone yang dipimpin oleh Raja Bone Letan Rirua, Raja Bone ke-11. Jadi saya pikir bahwa sore hari ini saya lihat Maros telah menampakkan dirinya bukan hanya suatu kerajaan, tetapi juga sebagai sumber saraf kebudayaan. Karena disinilah